Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa khidhan musali wa irhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa aqlimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wa syarafas safi ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi sebagaimana kita membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang minggu yang lalu sudah kita membahas tentang bagaimana seseorang yang telah melupakan Allah termasuk orang yang fasik dan nifak. Sekarang Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bab taubat. Nah, di antara bab taubat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, at-taubat wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah ini hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang muslim, yaitu orang muslim laki-laki, atau muslimat bagi muslimat yang perempuan. Sebagaimana taubat ini adalah salah satu perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ini adalah fi'il amar, menunjukkan kita amrul wujud, suatu perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Jadi setiap hari itu kita harus bertaubat kepada Allah. Karena Allah menjelaskan tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah dengan taubatun nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya, atau yang taubat yang sebenar-benarnya untuk kita kembali kepada Allah. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, at-taubatul wajib kulli sa'ah. Taubat itu wajib untuk kita setiap saat. Jadi setiap saat itu kita bertaubat kepada Allah. Karena kita melakukan dosa ini tidak tahu. Kadang-kadang di rumah, kita di rumah, kadang kita melakukan dosa. Kita di luar rumah lebih lagi. Dosa ini subhanallah, ada yang dosa yang nampak pada diri kita, ada yang tidak nampak, ada yang kita tidak merasa. Nah, kalau seandainya diri kita ini tidak pernah bertobat kepada Allah, tidak merasa kita melakukan dosa, maka dosa ini terus jalan. Kalau sudah dosa ini jalan, dosa kecil akan menjadi dosa yang besar. Kalau seandainya kita tidak bertobat kepada Allah. Maka penting sekali kita dianjurkan untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina yansullah. Jangan wala takunu kalladzi, dan janganlah sekali-sekali bagi orang-orang yang telah melupakan Allah.
Siapa orang-orang yang melupakan Allah? Yaitu termasuk orang yang kafir, orang yang nifak, yang pernah kita bahas minggu yang lalu. Kenapa dikatakan oleh Imam Ghazali, yakni ahidullahu nabdal fi kitab wara'ud dhuhri fa'ansahum wa anfusahum. Karena mereka itu telah melupakan Allah, dan pada mereka tersebut, pada dirinya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai melanggar daripada perintah Allah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk benar-benarlah bertaubat. Karena di dalam hidup kita ini waktu yang singkat. Waktu yang singkat, kalau kita tidak mau bertaubat kepada Allah, maka dosa itu akan bertambah. Pernah Anda jelaskan, kita ni kadang-kadang beratnya untuk kita ibadah, kadang-kadang berat untuk solat, berat untuk kita melaksanakan tilawatul Quran, berat untuk kita menghidupkan sunnah, berat untuk kita melakukan perbuatan baik. Kenapa? Sebabnya dikarenakan dosa yang kita lakukan ni sudah berat. Sudah untuk kita nak, untuk apa, ibarat kata dosa yang kita ni, untuk kita nak melakukan perbuatan baik itu kalah dengan perbuatan yang jelek yang kita lakukan. Jadi setiap apapun akhirnya berat. Nah, ini yang harus kita entengi. Dengan apa? Dengan banyaknya mungkin kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, at-taibu min dzambi la dzambalahu. Orang yang bertaubat atas dosa yang dia lakukan seakan-akan tidak kati dosa sama sekali. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bertaubat. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal liqa Allah ahabbal liqa'i, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ihi. Dan barang siapa yang senang cinta sama Allah, ya, ahabballahu liqa'ihi, Allah juga senang kepadanya. Maksudnya apa? Bagaimana kita pengen senang dan berjumpa kepada Allah? Dengan ibadah kita lakukan. Mungkin kita melaksanakan zikrullah, kemudian kita melaksanakan ibadat kata min tilawatul Quran, atau kita duduk majlis ilmu seperti kita sekarang ini. Ini termasuk kita yang senang sama Allah, pengen ketemu kepada Allah. Maka dikatakan ahabballahu liqa'ihi, maka Allah akan senang kepada kita dan Allah akan cinta kepada kita. Tapi kalau orang yang jauh sama Allah, benci, maksudnya tak pernah ibadat, tak pernah mentilawatul Quran, tak pernah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, tak pernah melakukan perbuat baik, maka Allah juga katanya, wa man karaha liqa Allah karaha liqa'ihi, dan Allah juga benci sama kita dan tak senang sama kita. Nah, kalau sudah Allah tak senang sama kita, nah repot akhirnya. Na'udzubillah min dzalik, setiap hari-harinya kita tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ulaika humul fasiqun. Siapa orang-orang yang tidak mau dekat sama Allah? Yaitu orang-orang fasik. Orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah. Tapi kalau orang yang senang, maka dia terus dia berusaha bagaimana dia pengen mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ulaika humul fasikun, yakni asih naqidut ahdi kharij min tariqil hidayah wal rahmat wal maghfirah. Yaitu orang yang mana melakukan maksiat, keluar daripada janjinya Allah, keluar daripada tariqat hidayah, jalan daripada hidayat keluar, dari rahmatnya Allah keluar, dan juga dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang fasikun, orang-orang yang fasik. Tapi sampai dikatakan wal fasik ala nau'in, sampai dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, digambarkan orang yang fasik itu ada dua bagian. Yang pertama fasik, yang kedua yaitu kafir. Nah, al-fasik, katanya fasik fajir, wal fasik kafir. Jadi ada dua bagian. Ada fasik kafir dan juga ada kafir fasik fajir. Fal fasik kafir
Itu kalau orang yang fasik, sudah fasik itu kafir lagi. Walam yu'min billahi wa rasul. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, utusan Allah. Ya, kharaju minal hidayah wa dakhala minad dhalal. Termasuk orang ini keluar daripada hidayat dari Allah dan juga termasuk orang yang sesat. Siapa? Yaitu orang yang fasik, kafir. Ini. Ada yang dikatakan fasik, yaitu al-fasik, fajir. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, fa fasiqu amr rabbih. Yaitu orang itu fasik tersebut yaitu telah fasik di dalam suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni dikatakan yaitu anitaat. Ya, yang dikhuruju minat taat min rabbil iman. Karena dia tidak mau taat kepada Allah, keluar daripada iman. Itu namanya orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Itulah pernah kita tadi bahas di dalam khutbah Jumat tadi. Apa yang dikatakan nikmat yang paling terbesar itu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Ya, kalau sudah kita dapatkan cuma dua ini, sudah cukup. Walaupun kita tidak mendapatkan dunia dan seisinya, cuma kita dapatkan nikmatul iman dan Islam itu sudah kafah, cukup bagi kita. Nah, ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau ibarat kata kita, walaupun kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini bagi orang yang termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian wal fasik fajir, orang yang fasik fajir. Tadi termasuk orang yang fasik kafir. Ini wal fasik yaitu fajir. Walladzi yashrabul khamar, seperti wong yang minum khamar, ya'kul haram, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melakukan perzinahan, ya'sullah, orang yang melakukan maksiat, itu namanya fasik fajir. Orang yang fasik dan fajir. Fajir itu orang yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kenapa kharajatul ibadah? Dia keluar daripada tariqatnya untuk ibadah. Dia malas untuk ibadah. Wa dakhalul maksiat, dia maksudnya maksiat. Wala ya'ti syirik. Tapi dia tidak syirik kepada Allah. Nah, itu bedanya, dia tidak syirik kepada Allah. Tapi kalau yang fasik kafir, dia syirik kepada Allah. Nah, ini naudzubillah min dzalik, yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala. Apa dikatakan bagi orang yang dua ini, dikatakan dua ini yang fasik kafir, ini naudzubillah min dzalik, la tarja anillah, maka orang ini sulit akan kembali kepada Allah. Ya, seperti apa dikatakan al-firqan bainahuma fasik kafir la yunja ghufran illa bi syahadat. Dia kalau seandainya orang fasik kafir itu tidak akan dia kembali kepada Allah, tidak dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah kecuali dianya bersahadatain, kecuali dia bersahadat, ya dak, wa taubat qabla al-maut. Dia bertaubat sebelum dia mati. Setelah dia syahadat, dia bertaubat sebelum mati, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada yang fasik fajir la yurja ghufranu bi taubat qabla al-maut. Ada yang fasik fajir, dia akan kembali, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan siapa? Dengan syarat bertaubat sebelum dia mati. Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka dia akan matinya dalam keadaan asih, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dia cepat-cepat bertaubatlah kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Kenapa dikatakan kalau kita al-fajik fasik biasanya mengikuti daripada hawa nafsu. Dari hawa nafsu, yang mana nafsu itu mengalahi kita, maka sampai-sampai kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Seperti apa? Seperti yaitu diceritakan banyak tentang Nabi Allah Adam. Ya, wal fasik kafir seperti diceritakan tentang yaitu iblis laknatullah. Kenapa? Ketika iblis laknatullah, ya, iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, maka iblis ini tidak mau.
Kenapa? Karena dia tidak mau, dia merasa bangga, dia merasa hebat dibandingkan Nabi Allah Adam. Nah, ini namanya fasik, akhirnya kafir. Ya, kenapa? Karena orang yang fasik kafir ini katanya dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah kecuali dia mendapatkan hidayat dari Allah, kemudian dia mengucapkan syahadatain. Qoblal maut, sebelum dia meninggal. Tapi kalau seandainya mereka itu karena maksiat, fasik, ibarat kata fasik fajir, dia karena maksiat mengikuti hawa nafsunya, suatu saat kalau dia memang kembali kepada Allah, bertaubat atas dosa atas dirinya, maka Allah akan hapuskan seluruh dosanya. Maka akan Allah hapusi dosanya. Kenapa? Karena syaratnya harus dia bertaubat kepada Allah. Itulah taubat itu hukumnya wajib. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Allah jelaskan, walladzina yakbal taubatan ibadi wa ya'fu an sayyi'ati. Sesungguhnya yaitu aku menerima, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menerima taubat seorang hambaku, katanya, wa ya'fu an sayyi'ati, dan aku memberikan maaf atas bagi orang yang melakukan maksiat kepadaku. Melakukan salah, melakukan perbuatan yang tidak benar, Allah berikan maaf. Tapi syaratnya bertaubat. Bagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'u at-ta'ib min dzambi la dzambalahu. Orang yang bertobat atas dosa yang dia lakukan seakan-akan dia tidak katik dosa sama sekali. Nah, jadi kita dianjurkan untuk benar-benar bertaubat. Setiap hari kita bertaubat. Itulah sampai ba'du ulama mengatakan ketika kita untuk melaksanakan solat, bolehlah kita melaksanakan solat. Tidak apa-apa kita bisa melaksanakan solat taubat. Ya, dengan apa? Kita barengkan dengan solat-solat yang lain. Seperti kita ba'diyatul maghrib, kita campurkan ba'diyal maghrib wa salat taubat karena Allah Ta'ala. Tidak masalah. Jadi terus hari-hari kita bertaubat kepada Allah. Jadi kan ba'da zuhur, qobliyah zuhur, kita gabungkan dengan taubat. Tidak apa-apa. Jadi kita terus niat kita untuk bertaubat kepada Allah. Dengan kita melakukan tersebut, insya Allah apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan akan terkikis, akan menjadi sedikit, maka mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atil hasanah. Maka Allah akan mengganti kejelekan kita dengan suatu perbuatan baik. Jadi apa yang kita lakukan, kejelekan kita yang kita lakukan akan Allah ganti dengan perbuatan yang baik. Syaratnya bertaubat. Taubatnya apa? Dengan kita melakukan perbuatan amal-amal yang baik. Sampai pernah digisahkan katanya, dia ada seorang laki-laki katanya, setiap dia melakukan dosa dicatatnya. Dosanya catatnya. Setiap lagi melakukan dosa dicatatnya. Subhanallah, ketika melihat diwannya atau catatan dosanya hilang, dah katik lagi. Kenapa? Karena setiap hari dia, walaupun dia melakukan dosa, tapi ketika itu dia bertobat melakukan amal baik, mungkin duduk majlis ilmu, habisnya diisi dengan sunnah Rasulullah, kemudian tilawatul Quran, hari-hari seperti itu. Maka ketika dia melihat diwan catatan dia, maka dosanya itu sudah dah katik lagi. Sampai bingung dianya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atil hasanah. Maka Allah akan mengganti daripada kejelekan yang dia lakukan dengan suatu perbuatan baik. Nah, ini subhanallah. Jadi benar-benar yakni dikatakan katanya al-syirk bil iman maka nazina bil afwah wa maka al ma'siyatil bil ismatil wa ta'at. Ya, jadi kalau seandainya kita melakukan perbuatan naudzubillah dari zina, kita minta ampun sama Allah. Ya, maksiat yang kita lakukan banyak-banyak kita bertaat kepada Allah, melebihi. Kalau baca yang kita melakukan maksiat tadi kita iringi dengan melakukan taubat kepada Allah dan melakukan amal-amal baik. Maka sampai dikisahkan katanya, diriwayatkan oleh Ruqyah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marra waqtan ila awqad min sakatil Madinah fastaqbala syab
wa huwa hamilul qar tahta thiyab. Wa qala Umar, ayya syab mal ladzi tahmilu tahta thiyabaka, wa kana fiha khamar. Fa khajala syab an yakul khamar faqalu fi sirri ilahi la takhallani indal Umar wala tafdhahni wastarani inda la yashrabul khamr abadan. Thumma qala amirul mu'minin alladhi ahmadul wal khala wa qala arani hatta araha fakasafa bayyadihi fara'a Umar sara khala fandul ila makhluqi taba wa khalqil makhluqi fabadallahu subhanahu wa ta'ala anil khamr. Maka subhanallah diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Sayyidina Umar lagi berjalan Sayyidina Umar dengan pemuda, ada sikap pemuda yang mana dia pemuda tersebut membawa botol. Botol itu kalau kita ni ibarat kata ada khamar dalamnya, ada bir. Kalau kita ni namanya khamar, bir, simpannya. Pas bertepatan dengan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar taulah dewek gitu, ya tak? Maka di tengah berjalan dianya mawak di sini, dia saking takut, ya Allah jangan sampai aku dimalui oleh Sayyidina Umar, ya Allah jangan sampai ketahuan Sayyidina Umar. Dia bawa bir, bawa khamr di dalam belakang botol tersebut. Dia langsung apa? Taruh di belakang, dia ngomong. Dia berniat, ya Allah katanya, kalau seandainya katanya aku ini selamat daripada Sayyidina Umar katanya, aku tidak akan lagi untuk apa? Untuk minum khamr abadan katanya, selama-lamanya. Saking dia takut dengan Sayyidina Umar itu, ya, dia tidak mau lagi katanya. Nah, ini subhanallah pas dia bertepatan dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar nanya. Nah, ada kata Sayyidina Umar, apa yang di belakang kau katanya. Ini ya Amirul Mukminin, ini adalah khala katanya, cuko. Kata Sayyidina Umar, coba lihat aku cuko. Maka setelah ditengoknya, tak tanya subhanallah, khamar tadi menjadi cukup. Angkin takutnya tadi Sayyidina Umar, kholak tadi, bir tadi menjadi cukup. Kan biasanya kan kalau di dalam ilmu fikih itu kan kadang-kadang al-khamar yatakhalaq bin nafsihi, ya tak, kalau dianya berubah sendiri menjadi cukup. Nah, kemudian setelah itu subhanallah, dia sudah dikasihkan oleh Sayyidina Umar, katanya, wahai Sayyidina Umar, ini adalah khala katanya, cukup. Yang khamr tadi berubah jadi cukup. Nah ini. Maka dikatakan oleh ba'du ulama, katanya, arani hatta araha kasyafa biyadihi fara'a Umar sara khala katanya. Perhatikan katanya. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, ini ketika Sayyidina Umar buka tadi itu, yang khamr tadi jadi cukup katanya, fandul makhluqi. Maka kita perhatikan gitu. Orang yang takut dengan makhluk Allah deh. Dia berniat sama Allah, ya Allah kalau seandainya aku selamat dari Sayyidina Umar ni, aku tidak akan melakukan lagi, aku bertaubat sebenarnya katanya. Tak mau lagi aku melakukan minum khamr. Itu baru takut daripada Sayyidina Umar. Allah rubah menjadi cukup. Bagaimana kalau seandainya dia benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha? Benar-benar dia bertaubat kepada Allah, dosa yang banyak yang dia lakukan akan Allah ubah dengan suatu kebaikan. Dengan makhluknya Allah, dia Allah rubah. Tambah lagi, ketika dianya benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengganti daripada dosa tadi menjadi suatu kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ulaika yubaddilullahu sayyiatil hasanah. Sesungguhnya Allah akan mengganti daripada kejelekan yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Nah ini, jadi subhanallah. Kita juga, kalau kita benar-benar takut sama Allah atas dosa yang kita lakukan, insya Allah setiap dosa yang kita lakukan ini akan dihapus oleh Allah. Dengan apa? Dengan ketakutan kita kepada Allah. Dengan benar-benar kita takut kepada Allah, Allah hapuskan seluruh dosanya. Dosa kita akan Allah hapuskan. Tapi kalau kita takut cuma ibarat kata taubat sambel, ya tak? Taubat sambel habis kita makan pedas dan tak ngulang lagi, setelah sudah selesai kita makan lagi. Nah, ini namanya taubat sambel namanya.
Kalau memang taubat, taubatnya nama Allah. Takut, takutnya nama Allah. Nah, maka Allah akan memberikan pengampunan atas dosanya. Nah, kemudian juga diceritakan, dikatakan, andakarna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharajtu dzata lailan ba'da ma shallatul isya wa akhar ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza anna imra'atin fi tariq fa qalat ya Aba Hurairah inni tabaka dhamman fa hal lima taubat. Fa qultu man dhanbaka qala inni zani qataltu lati min zina. Fa qultu laha halaka wa ahlak wallahumma laka min taubat. Fa kharaja wa ghasiyan 'alaiha wa ghabat. Maka nafsi aftahni Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adha faraja ilahi fa ahbar bidzalik. Wa qala halaka wa ahlaka fa aynama anta min hadhihi al-ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atil hasanah. Maka diceritakan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah berjalan sama Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholatul isya. Setelah sholat isya, maka Rasulullah pergi, ini pergi lagi. Maka ada seorang perempuan yang mendatangi Abu Hurairah. Dia bertanya, ya Abu Hurairah katanya, aku pengen bertanya katanya. Kata Abu Hurairah, apa dia yang kau tanya katanya? Wahai Abu Hurairah katanya, aku pengen bertaubat kepada Allah atas dosa yang aku lakukan. Maka Abu Hurairah bertanya, apa yang kau lakukan katanya? Aku wahai Abu Hurairah, aku melakukan perbuatan zina dan dapatkan anak zina tersebut aku bunuh. Dia pengen bertobat, dia apa yang dilakukan dia? Maka dia tanya, aku melakukan perbuatan zina, kemudian dari zina tersebut aku mendapatkan anak. Kemudian dari anak tersebut aku bunuh. Nah, ini subhanallah, sudah dapat anak zina, berzina, kemudian dapat anak, anaknya dibunuh. Maka kata Abu Hurairah, halak wa ahlak katanya. Celaka engkau katanya. Celaka engkau wahai engkau perempuan katanya. Kau sudah ini dosa besar katanya. Wallahi malaka min taubat katanya. Mungkin Allah SWT tidak akan menerima taubatmu katanya. Maka perempuan tersebut karena mendengar fatwahnya dari Abu Hurairah, mulai dia sedihnya luar biasa, bingung perempuan tersebut. Karena apa? Karena Abu Hurairah orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Perempuan itu pergi, Abu Hurairah tersebut berpikir dia, ya Allah katanya, ada Nabi Muhammad katanya masih dia. Bagaimana aku mengeluarkan fatwa seperti itu katanya. Maka Abu Hurairah lagi menemui Nabi Muhammad. Maka diceritakanlah tentang apa yang terjadi pada perempuan tersebut. Apa dikatakan oleh Abu Hurairah tersebut? Katanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlaka wa ahlaka ya Abu Hurairah. Celaka engkau wahai Abu Hurairah. Kata Rasulullah. Celaka wahai Abu Hurairah. Kenapa kau celaka? Katanya, fa inna anta hadhil ayat. Kau tidak mana ayat yang telah diturunkan oleh Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar la yubaddilullahu sayyi'atil hasanah. Walaupun apapun yang dia lakukan, ketika dia kembali kepada Allah, Allah akan hapus kejelekannya dengan suatu melakukan perbuatan baik. Itu Abu Hurairah pergi seakan-akan seperti orang yang gila. Gila apa? Mencari perempuan tersebut. Mencari ke sana, mencari ke sini. Seakan-akan Abu Hurairah itu sudah bingung. Dia mengeluarkan fatwa itu salah. Nah, kadang-kadang kan kita sekarang ini ada sebagian yang mengeluarkan ditanya tentang fatwa ini, dijawab B. Dia tidak mikirkan bagaimana hukum yang ketika dia memberikan bisa menjadikan dampak naudzubillah min dzalik. Nah, Abu Hurairah tadi terpikir sampai dicarikannya perempuan tersebut. Sampailah dia bertanya sama anak-anak, bagaimana ada melihat perempuan ini gini sini. Akhirnya dikasih tahu, ada perempuan wahai Abu Hurairah sudah ke sana katanya. Dicarinya oleh Abu Hurairah. Setelah dicari maka didapatkan. Setelah didapatkan maka ajidun Abu Hurairah hatta adrukuha. Sampai Abu Hurairah itu bingung, macam gila-gila itu karena penyesalan dia, maka dicarinya sampailah dia ketemu sama perempuan tersebut. Maka dipanggilnya oleh Abu Hurairah, wahai katanya, wahai perempuan katanya, aku katanya sudah ketemu sama Nabi kita Muhammad. Katanya aku minta maaf katanya
engkau taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu dengan taubatnya diterima oleh Allah tuh senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa sampai dia ngomong, wahai Abu Hurairah, katanya, li hadigatan ja'ala sadaqallahu wa rasuluh. Aku punya kebun, katanya, punya kebun kurma, ini punya kebun kurma, katanya. Aku sedekahkan atau tidak kalau sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kenapa? Karena farah taubatnya itu diterima oleh Allah. Karena dia senang taubatnya diterima oleh Allah, dia punya kebun kurma dihadiahkan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Memang apa? Memang dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah. Bukan macam-macam kebunnya, ya dah, kebun kurmanya dihadiahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena senang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi subhanallah, jadi ketika kita melakukan apapun, ya dah, kita melakukan dosa apapun yang kita lakukan, maka taubatlah sama Allah. Taubat setiap hari kita bertaubat kepada Allah. Maka insya-Allah dengan taubat tersebut Allah ampunkan seluruh dosa kita. Nah, sebagaimana pernah kita jelaskan juga di dalam kitab, ya, di dalam kitab juga Riyadhus Shalihin, ada seorang yang pengen bertaubat kepada Allah. Dia membunuh berapa? 99. Hadis yang sahih. 99 dianya telah membunuh. Kemudian dia memang niatnya untuk bertaubat. Pergilah di dalam salah satu pendeta pada saat itu. Kalau kita ni namanya kiai lah, ibarat kata. Katanya, aku pengen bertaubat kepada Allah. Apa yang kau lakukan? Aku sudah membunuh wong 99 wong. Nah, kata kiai tadi tu, katanya, kau dah pacak lagi, katanya. Dosa kau besar nian. Akhirnya apa? Subhanallah, cukup punya 100. Nah, subhanallah, cukup punya 100. Jadi dibunuhnya 100 itu. Tapi niatnya masih bertaubat, ingin bertaubat sama Allah. Sampai dengan benar-benar dia bertaubat, carinya lagi kiai tadi. Nah, mungkin kiai tadi sikok lagi yang nak ditanyanya agak pintar dikit, ya tak? Mungkin terdengar ya tak? Akhirnya dia carinya suatu kiai tadi, dia ngomong, wahai kiai, katanya, aku pengen bertaubat kepada Allah. Kata kiainya, baiklah, katanya. Apa yang kau lakukan? Dosa aku sudah 100 mundur. Nah, ini kata kiainya, kalau seandainya sudah 100 di sana, katanya. Kau pergilah di daerah sana. Kalau dulu kan sudah pernah kita jelaskan kan. Dulu kalau umat Nabi Muhammad itu kalau bertaubat di mana be terserah. Tapi kalau umat-umat yang terdahulu ada tempat-tempatnya. Tidak baca kita bertaubat di sini, tidak baca, dia harus pergi ke sana tempat orang ahli taubat gitu. Nah, ketika dianya memang ada semangat, dia pergi. Di tengah perjalanan terus dia pergi. Dia tak pengen bertobat kepada Allah. Di tengah jalan dia sakit, akhirnya meninggal. Maka malaikat azab ini cepat nak ngangkatnya, nak dimasuk ke dengan aku. Kenapa? Karena sudah membunuh 99 orang. Hampir 100 sudah dibunuhnya 100. Tapi malaikat rahmat ini pengen bimbeknya, pengen nak masukkan surga. Ya tak? Akhirnya bertari-tarian. Pengen nak masuk ke sikok surga, pengen masuk sikok neraka. Akhirnya datanglah malaikat yang diutus oleh Allah. Subhanallah, cuma apa? Dihitung berapa banyak jaraknya di antara dia nak pengen bertobat dengan yang tidak bertobat. Akhirnya cuma satu langkah, beda satu langkah be katanya. Tapi riwayat dikatakan satu langkah bedanya dibandingkan dia melakukan pengen bertobat kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan dengan satu langkah tersebut, dengan tulus dia pengen bertobat kepada Allah, belum sempat untuk melakukan amal ibadah. Maka Allah memerintahkan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Jadi kita dianjurkan benar-benarlah bertaubatlah kepada Allah atas dosa yang apapun yang kita lakukan. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Oh ya Allah, nah dulu tuh dosa nama ini. Jangan putus asa. Terus bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Maka dikatakan juga hikayat Uqbah bin Ghulam.
Ada Utbah fil Gulam rahimahullah taala kana ahli fasik. Al-fujul al-masyhur bi fasad. Bi fasad wa syarabul khamar wa dakhala al-yawm fi majlisil Hasan Basri. Wa huwa yaqra'u fi tafsir qaulu ta'ala alam ya'ni alladhina amanu an tahsya qulubuhum bi dzikrillah. Yakni alam yaji waqtul akhaful qulubun wa dha'itu syekh fi tafsir fi hadal ayat wa idan balagha hatta abikin nas. Wa qala bainahum syibab wa qala ya taqi mu'min akballahu ta'ala fajir mislu idza taba. Wa qala syekh na'am yakbal taubatan fasik fujur lima falamma sami'al ukbar fi ghulam hadal kalam isbah wajah wa ta'addad fursah fasakan say fa kharaja falamma afaka dhamil hasan wa qala hadil ayat. Maka diceritakan juga katanya ada seorang yang dinamakan Uqbah bin Ghulam. Uqbah bin Ghulam rahimallahu taala. Uqbah ini termasuk orang yang ahli fasik, fujur. Ada orang ahli fasik yang melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian dia termasuk mungkin dia minum khamar, fasad, jarang ibadah kepada Allah. Nah, dia suatu saat dia pernah masuk di dalam duduk di dalam majlis Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Ya, duduk majlis Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam majlis tersebut yaitu menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan alam yakni ya lilladzina amanu antasya qulubuhum lidzikrillah. Itu ketika kita apakah katanya jadi juga bagi orang-orang yang beriman ketika dia takut hatinya itu selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, ketika itu Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu menjelaskan yaitu laki-laki ini mendengar dia orang yang fasik yang melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian dengan ayat tersebut dianya takut. Setelah takut dianya sampai dia menangis. Sampai dia bertanya, wahai Sayyidina Hasan, katanya, kalau bagaimanalah kalau seandainya orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang selalu melakukan maksiat, mungkin tak taubatnya diterima oleh Allah. Maka Sayyidina Syekh Hasan Basri ngomong, na'am yaqballahu taubata 'alal abdi. Maka Allah akan menerima taubatnya siapapun yang dia lakukan asal dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun akhirnya dengan dianya merasa senang taubatnya diterima oleh Allah, suatu fursah yang sangat besar sampai dikatakan fasah asyah. Maka dia berteriak dengan kesenangan tersebut. Akhirnya wafiriwat mengatakan falamma afaka, katanya ketika dia berteriak benar-benar dengan bertaubat kepada Allah, akhirnya dengan dengan itu dianya wa taubatul abdi jafa ila turab ma'afa. Nah, dengan itu tadi dianya akhirnya diterima taubatnya dan dianya benar-benar dalam hatinya tulus dengan taubat kepada Allah dan Allah ampunkan seluruh dosanya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya taubat kepada Allah. Ya, benar-benar niat bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Jangan nunggu taubat itu kita melakukan maksiat dulu yang kita tahu. Jangan, yang tidak tahu kita bertaubatlah kepada Allah. Nah, insyaallah dengan kita sering bertaubat, enteng di dalam dosa kita dan mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang masih sedikit yaitu tentang bagaimana seseorang itu benar-benar bertaubat sebagaimana syarat-syaratnya ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita dan dipermudah untuk di dalam urusan kita dan kita juga untuk memudahkan untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.